Pihak kepolisian telah menetapkan Cristiano Tarigan sebagai tersangka dalam kasus laka lantas yang menewaskan Argo Eriko. Saat ini kami sudah berada di Polresta Sleman untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan penggantian plat mobil. Siapakah pelaku yang mengganti plat mobil tersangka? Apa motifnya dan bagaimana bisa orang ini mengganti plat mobil tersangka di dalam kantor polisi? Kita temukan faktanya. Bersama kami saat ini sudah ada Kapolres Sleman, Pak Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Ya, Selamat sore. Selamat sore, Pak Tani. Kapolres, iya. Pak Kapolres ini melihat kasus laka yang kemudian menewaskan salah satu mahasiswa FHUGM gitu ya. Yang kita tahu Argo. Ini seperti apa perkembangan terbaru dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sampai sejauh ini? Jadi perkara ini sudah kita tangani, kemudian sudah kita tingkatkan ke penyidikan, dan sudah kita tersangkakan, dan yang tersangka ini sudah ditahan. Ya, dari kronologi, secara kronologi dari awal sampai akhirnya terjadi laka ini seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan pada kami. Baik Mbak, jadi pada hari Sabtu tanggal 24 kurang lebih jam 1 dini hari itu di Jalan Palagan terjadi kecelakaan antara mobil BMW warna putih itu dengan sepeda motor platnya B. Jam 1 dini hari itu mobil itu melintasi Jalan Palagan dengan motor satu arah mengarah utara. Kemudian motor tadi diperkirakan hendak belok ke kanan karena itu ada pertigaan. Jadi hendak belok ke kanan, kemudian mobil ini jaraknya sudah dekat, kemudian terjadi kecelakaan dan mobil ini menabrak juga mobil yang di depannya, mobil yang sedang parkir, mobil CR-V. Nah, menurut hasil pemeriksaan kita, si pengemudi ini sudah melihat motor itu sekitar jarak kurang lebih 50 meter. Gitu, dia melihat, kemudian dia hendak mendahului motor itu, tapi motor itu belok kanan. Terjadilah kecelakaan. Hasil kita bisa dimungkinkan karena yang bersangkutan kurang konsentrasi, ya, tidak konsentrasi sehingga pada saat dia tadi mengatakan itu akan melambung, ya kan, dia harusnya kan dia mengurangi kecepatan atau dia memberikan klakson, tapi itu tidak dilakukan dan dia masih tetap ambil jalur kanan, kemudian terjadilah kecelakaan. Setelah kecelakaan pada saat baru dia melakukan pengereman. Pengemudi ini, pengemudi mobil ya atau tersangka ini apakah dalam kondisinya seperti apa pada itu? Apa dalam kondisi sadarkah atau seperti apa Pak? Hasil pemeriksaan kita dia sadar, tidak ada pengaruh alkohol dan tidak ada pengaruh minuman keras. Ini hasil pengecekan kita dari RSUD Sleman, hasilnya negatif narkoba, urin negatif. Yang menjadi pertanyaan kemudian kegaduhan dari masyarakat itu adalah terkait dengan sepertinya ini ada penanganan yang cukup terlambat gitu ya, atau bisa dibilang lama, penanganannya lama. Kejadian terjadi pada hari Sabtu, tapi pelaku ini baru ditetapkan sebagai tersangka justru pada hari Rabu. Apa yang kemudian menyebab prosesnya ini bisa dibilang cukup lama? Begini, kita kan proses penyidikan tidak bisa langsung menentukan ini langsung bersalah. Kejadian itu hari Sabtu, tanggal 24 jam 1 dini hari. Kita melakukan pemeriksaan, pencatatan barang bukti, kemudian evakuasi, kemudian bawa ke rumah sakit korban ke rumah sakit, kemudian catatan dan kita melengkapi berkas untuk proses penyelidikan. Hari berikutnya tentunya hari Minggu. Hari Minggu kita membuat panggilan-panggilan karena tidak mungkin kita hari Minggu langsung memeriksa instansi atau ahli, tidak bisa. Jadi kita hari Senin itu baru kita layangkan. Kemudian hari Selasa kebetulan yang harusnya kita periksa tapi ada yang jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lain sehingga hari Rabu baru bisa kita ambil keterangan. Nah, hari Rabu kita ambil keterangan. Setelah hari Rabu kita ambil keterangan baru kita bisa menentukan
saksi-saksi yang lainnya, saksi termasuk ahli. Penyidik melakukan gelar perkara, apakah ini bisa ditingkatkan ke penyidikan dan berikutnya tersangka. Satu lagi yang menarik begitu ya dari kasus laka lantas ini, ada kejanggalan ya ini plat nomor ya yang berubah. Awalnya adalah plat F 1206, kemudian ketika sudah berada di Polsek Ngaglik begitu ya, itu berganti platnya menjadi Nopol B. Kita pada saat kejadian sudah lakukan olah TKP, kemudian proses evakuasi karena kendaraan itu memang tidak bisa jalankan, kemudian kita pindahkan ke kantor kita, mungkin nanti bisa disurvei atau mungkin sudah survei ke sana. Polsek itu ada kantor-kantor lain di sebelah dan di depan, kemudian ada penduduk, kemudian ada jalan umum, dan ada sawah. Dan kendaraan itu kita taruh di situ, kemudian dikunci, dan kita awasi dengan CCTV. Gitu. Nah, pada saat itu ada orang ya yang menemui, kemudian memohon untuk mengambil barang. Kemudian dibukakan, diawasin, silahkan diambil, setelah itu selesai, kunci dikembalikan. Ya. Kemudian kok tiba-tiba kita malah tahu dari netizen bahwa ada plat yang dirubah. Gitu. Akhirnya kita buka CCTV itu, ternyata kita ketahui ada orang lain yang diam-diam ngambil plat nomor, dirubah pakai plat nomor yang F diganti plat B. Oke, artinya nih mengambil platnya di dalam mobil itu? Dia sudah ngambil dulu di dalam mobil itu. Bisa kita ditunjukkan Pak, mungkin CCTV atau visual ya, begitu yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu? Ini jalan umum, ya. Di sini polsek, kemudian tidak ada pagar. Kemudian ini orang tadi. Ini orangnya. Oh ini ya Pak? Ya. Oke. Nah ini kan motor-motor lewat. Motor-motor lewat. Ketika mengambil barang di belakang ini apakah ada pengawasan Pak? Tidak ada, makanya ini tidak ada pengawasan. Yang pertama dia ngambil barang ada izinnya. Oke. Pada saat ngambil barang, yang ini tidak ada. Ini masyarakat lalu lalang, ya kan. Kemudian di sini orang ngambil. Nah ini proses mau ngelepas, ya kan. Sampai dengan seperti ini ya. Lalu lalang, dia ganti plat nomor ini. Nah, udah ditutup. Artinya ya, plat ini sudah berada di dalam mobil itu ya? Ya. Tapi kemudian dia mengambil plat di dalam untuk diganti. Hasil pemeriksaan kita dapatkan yang ngambil itu inisial IV. IV? Ya, IV. Dia hasil pemeriksaan kita juga IV ini mendapat disuruh sama orang lain ya untuk mengambil itu. Dia mengaku karyawan swasta. Dia karyawan diperintahkan sama pimpinannya. 2 orang yang memerintahkan untuk ngambil. NR sama WI. NR dan WI adalah yang memerintahkan ya? Apa hubungannya dengan pelaku Pak? Ketiga orang ini? Anak buahnya. Di dalam pekerjaan swasta itu. Oh, jadi IV adalah anak buah dari NR dan WI dan ini. Tapi kalau kita tahu relasinya ya Pak, hubungannya antara relasi kerja, tapi hubungannya dengan pelaku sendiri, dengan tersangka sendiri? Ini kita nggak tahu hubungannya apa, nanti penyidik. Tapi kalau temuan dari pihak kepolisian sendiri, sebetulnya motifnya apa Pak pengubahan plat nomor ini? Yang jelas motifnya dia menggantikan plat nomor itu, kalau alasan dia adalah mengganti plat dari yang palsu menjadi yang aslinya. Tapi dari pendalaman, motif dan niat dia itu mengganti adalah supaya tidak diketahui oleh polisi maupun masyarakat bahwa plat nomor yang awal digunakan itu adalah plat nomor F. Oke, tapi plat yang B ini yang memang asli? Asli dengan STNK adalah yang B. Dan memang didaftarkan atas nama tersangka? Yang jelas terdaftar, terregistrasi itu plat B itu. Selain plat nomor itu yang diganti, juga ada beberapa plat nomor lain yang ditemukan kepolisian? Ya, hasil pengembangan kita ternyata ada kurang lebih 5 plat nomor yang kita dapat di kendaraan itu. Bisa ditunjukkan mungkin Pak?
Ini ya. Oke, ini adalah beberapa plat nomor yang ditemukan Ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 itu plat sama nomor. yang aslinya. Ini kan sama ini ya. Berarti ada 5. Ini 1, 2, 4 ya. Ada 4. Pak, terkait dengan pelaku penggantian plat mobil ini sendiri nantinya akan dikenakan pasal berapa? Ya, pasal 211 KUHP. Untuk terkait dengan penghilangan barang bukti ya? Iya. Oke. Kalau terkait dengan Kristiano sendiri yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ya. apa yang akan dikenakan? Kristiano kita kenakan pasal 310 Kitab Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda 12 juta rupiah. Terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih, Kapolres Mbak. atas waktunya. Ya, semuanya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.